atau Bu yang lain silakan. Kelihatannya beda sudah siap. Ora moh nek ngono. Kok buka salah ketok. Wajahmu. Terima kasih atas waktunya Bunda. Mohon maaf Ibu, di sini bukan berarti saya yang paling tahu maupun jadi ini sepemahaman saya ketika pembelajaran kebetulan. Jadi pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dibuat untuk mengakomodir anak-anak supaya mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak, yang di dalamnya nanti ada 3 pembelajaran, yaitu melalui konten, produk, dan proses. Konten, proses, dan produk, seperti itu Bu. Sepemahaman saya itu hanya selebihnya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Tepuk tangan untuk Bunda. Alhamdulillah semua yang disampaikan Bunda tadi sudah benar ya, sudah pas ya. Jadi hari ini kita hanya untuk mengenal bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran guru merancang pembelajaran sesuai dengan apa Bu? Minat dan kebutuhan anak. Jadi kita kembali ke indikator kemampuan profesional kemarin selaku pendidik. Ini indikator ini ada di mana Bu? Kita lihat. Ini sudah mengisi. Kita melihat ini di rapot pendidikan kita. Kita kemarin kan di silinder ada elemen ini, kualitas proses. Nah ini, ketika pendidik belum memperhatikan perbedaan kebutuhan anak. Ketika jenengan centang kemarin kan nilai kita menjadi apa Bu? Oranye, ada yang oranye, ada yang merah, ada yang karena kita makin banyak yang belum memperhatikan perbedaan kebutuhan anak. Pendidik memberikan instruksi yang sama. Selama ini ya enggak? Kita sejujurnya ya memberi instruksi yang sama pada semua anak sehingga hasil karena karya anak menjadi seragam. Betul enggak? Betul. Sekelas modeli apa motor yo ngene kabeh ngadep rene kabeh. Kupune terbangi sayapnya ke sini semua. Sementara memang seperti itu kita ya. Nanti kita lihat, saya punya contoh pembelajaran berdiferensiasi, nanti kita lihat bersama-sama. Yang selanjutnya, pendidik belum memperhatikan perbedaan kebutuhan anak. Nah, ini. Padahal kebutuhan anak itu berbeda enggak Bu? Berbeda. Misalkan kebutuhannya aku kepingin itu belajar itu. Setiap anak dalam satu kelas itu kebutuhannya tidak sama. Jadi kita harus melihat ini. Terus pendidik mulai memberikan kebebasan bagi anak yang untuk menghasilkan karya yang berbeda. Kalau sudah ini sudah masuk apa? Pendidik mulai memberikan kebebasan bagi anak untuk menghasilkan karya yang berbeda. Berarti ini nanti sudah masuk yang ke berdiferensiasi. Jadi ini pilihan-pilihan yang kemarin di rapot panjang. Terus selanjutnya pendidik memperhatikan perbedaan kebutuhan sudah. Terus nah ini jadi pendidik memberi kesempatan bagi semua anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Insya Allah teman-teman sudah memberi kesempatan aktif kepada anak-anak, tapi apa yang kurang nanti kita lihat ya. Kita lihat di sini kita nanti sharing. Ini saya hanya menyampaikan teori sedikit. Nanti selanjutnya kita akan belajar merancang membuat pembelajaran berdiferensiasi. Ini teorinya saja. Ini tadi yang disampaikan Bunda.
Bayangkan tadi anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nih, dari Ki Hajar Dewantara pesan kepada kita, tugas guru itu berapa bu? Menuntun, ya, hanya mendampingi, bukan menciptakan, bukan mencetak. Tugas kita bukan mencetak, tapi adalah merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat anak. Kodrat anak itu sudah ada di dalam diri anak, itu sudah ada kompetensi. Tugas kita adalah menuntun, bukan mencetak. Kita nggak bisa mencetak, tapi kita hanya menuntun dan merawat, menumbuhkan dan mendidikan. Nah, ini dulu yang terpenting pembelajaran diferensiasi itu. Ini latar belakangnya bahwa semua anak minat dan kemampuannya tidak sama. Latar belakangnya ini ya. Jadi kita memberikan pembelajaran diferensiasi itu latar belakangnya karena setiap anak itu berbeda, bakat, minat, dan capaiannya berbeda. Tujuannya ini memaksimalkan potensi belajar setiap anak dengan cara saling yang paling sesuai bagi anak. Jadi tujuannya agar potensi semua anak itu tercapai ya dengan baik. Itu tujuannya. Ini pendekatan yang digunakan pengajaran adalah merancang berbagai strategi dan metode untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap anak. Dan sampai di sini kita lihat pendekatan dan pengajaran dengan merancang berbagai strategi dan metode untuk memenuhi kebutuhan belajar individu anak. Sampai di sini kita berhenti dulu. Berarti tugas guru apa? Merancang di satu hari itu berbagai kegiatan yang sesuai dengan tugas, minat dan kebutuhan anak. Kira-kira di sini piye Bu? Saya berhenti di sini. Dari mana kita bisa merancang ini, Bunda? Biar kita bisa merancang ini dari mana, Bunda? Kok guru yang bisa merancang berbagai strategi, metode untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap anak. Individu ini yang itu ya. Nah, kalau individu kira-kira mampu nggak, Bunda? Nah, nanti biar itu bisa, nanti kita pertama yang harus dilakukan dulu apa, Bunda? Iya, kita membuat asesmen awal kemarin. Jadi sebelum merancang kegiatan, guru harus punya catatan. Oh, anak itu senang belajarannya pakai gaya belajar ini. Sudah ada catatan. Oh, anak ini suka belajar ini, ada catatan. Dari mana catatan-catatan itu? Dari asesmen awal kita observasi sehari-hari. Bisa juga dari angket yang kita berikan kepada orang tua. Kebiasaan belajarnya itu seperti apa? Di rumah capaiannya sudah sampai di mana, itu bisa kita minta kepada orang tua melalui apapun instrumen atau angket, itu bisa untuk mencari apapun informasi awal itu. Nah, ini kita baca dulu ya. Nah, ini berdiferensiasi di PAUD. Jadi di PAUD guru sebelum merancang kegiatan berdiferensiasi tadi kita berdasarkan ada apa gaya belajarnya, kesiapan
itu capaiannya dan minatnya. Jadi guru harus tahu gaya belajarnya anaknya apa, minat yang disukai apa, terus capaiannya sampai di mana, kesiapan kemampuannya. Misalkan kemarin kan sudah anak ini sudah bisa membilang 1 sampai 5. Yang ini sudah bisa membilang, capaiannya sudah bisa bilang 1 sampai 10. Ini semua nanti bisa dijadikan pembelajaran berdiferensial. Itu bisa berdasarkan gaya belajarnya, bisa minatnya, bisa sesuai kesiapan kemampuannya. Ini teori dulu, nanti kita pertanyaan ya. Nah, kita kenal ya gaya belajar ini. Insya Allah semua guru kenal. Nah, kalau anak tujuan pembelajarannya 1, apa di sini? Dapat membilang 1 sampai 5 tujuan pembelajarannya. Nek sing anak yang suka atau gaya belajarnya visual bisa menggunakan apa sih? Kartu gambar, nonton video itu kalau visual. Terus anak yang gaya belajarnya kinestik bisa menggambar, menggunting, bongkar pasang, jalan-jalan. Nah, untuk audio teorial, anak bisa mendengar cerita, lagu, musik, menghitung, pantulan juga. Tapi dengan catatan di sini kita catat. Di sini guru nanti tugasnya bukan mengelompokkan anak yang gaya belajarnya auditorial tumpuk di auditorial, tidak seperti itu. Dicatat ya Bu ya. Jadi pembelajaran berdiferensi di PAUD tidak anak yang suka kinestik sinaune ning kinestik ta. Anak yang suka visual ngumpul di visual, tidak seperti itu. Cuma kita sebagai guru harus mengenal bagaimana Bu biar kok harus kenal begini. Kok ketika misalkan ngulang senam ya, kita ngulang senam. Dan anak ini gak suka kinestik, aku gak suka kinestik. Ketika senam, biasanya anak yang gak suka kinestik bikin gimana Bu? Bijak senam ya Bu? Bosan miring ya Bu? Anak yang miring ya baru miring, aku suka semua gurunya ditinggal peres-peres. Nah karena guru sudah kenal tipe belajarnya, berarti kita tidak boleh menekan anak untuk selalu ikut di sini. Paham sampai di sini Bu? Kalau misalkan ada Bu anak yang seperti itu? Kita sendiri, saya bukan pembelajaran yang ada bijak kinestik, kegiatan dulu. Saya ya lebih baik duduk mandi bawah pohon membaca begitu sampai kalau dijak poli ya nggak mau, nggak senang, nggak bisa. Ya bisa hanya sekedar gitu aja, nggak bisa disuruh mahir itu nggak bisa seperti itu. Jadi ini tujuan di sini Bunda. Bukan nanti guru tugasnya cah iki sinau iki numpuk nih kene enggak ada ya, tidak. Tapi guru biar tahu anak sing saya belajarnya seperti misalnya kinestiknya enggak, itu saya suka auditorial, saya hanya mendengarkan nyanyi, tapi kok disuruh kira-kira enggak, guru tidak boleh mempelombokan saya. Ingat, kita tidak mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Ya, tidak mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Tapi ketika misalkan tujuan pembelajarannya anak dapat membilang 1 sampai 5. Guru mau pakai kartu gambar, terus ada guru mau menggambar, menggunting, bongkar pasang. Nanti bisa guru menyediakan banyak pilihan ya, banyak pilihan di kelas itu. Terus nanti Bu,
aku dari ini mau pindah boleh? Boleh. Jadi itu jadi anak-anak seperti itu. Insya Allah sudah kita lakukan Pak Bu, ini sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan. Ya seperti itu. Terus ini. Nah, berdasarkan minat sudah. Benda kesukaan. Nah ini, jadi anak belajarnya ini berdasarkan minat bisa hari ini diferensiasinya kemarin bisa besar saya belajarnya tadi ya. Besok lagi ayo kita mencoba diferensiasinya berdasarkan minat atau kesukaan. Nah ini bisa benda kesukaan, bisa bercerita, membuat karya, berbasis buku cerita, menggambar, membuat karya, anak kerja ini kita itu dulu saja ya, kita baca dulu. Nah ini lihat benda kesukaan. Guru bisa mengumumkan anak besok membawa benda kesukaan. Keesokan harinya anak membawa benda kesukaan, ada boneka, masak-masakan, pesawat, mobil, baju, tas dan lain sebagainya. Pokoknya sekarang yang paling disenangi anak. Sampai di situ anak melakukan aktivitas bermain dengan benda kesukaan berdasarkan ide dan gagasannya. Jadi terus di sini nanti sakar guru hanya apa? Memantau. Kamu membuat benda kesukaan dari rumah apa? Nah, ada yang mau saya main, nah ini dulu main masak-masakan, dulu aku main menjadi model untuk baju ini. Jadi kalau berdasarkan kesukaan hari itu boleh bebas. Anak senang guru tadi apa menonton. Nah ini terusan ini menghasilkan karya berbeda dengan gambar yang diamati. Ini Bu, kalau bercerita berdasarkan buku cerita juga boleh. Guru hanya memberikan gambar buku cerita, tidak di gambar ini ada apa saja. Silakan apa nak yang kamu suka. Bu, aku nanti kepengen gambar pelanginya. Boleh Bu? Boleh. Bu, aku kepengen menggunting kupu-kupunya. Bu, aku kepengen membuat masjidnya dari pasir. Seperti itu. Boleh. Jadi dari sini nanti akhirnya produk satu kelas itu berbeda-beda, hanya ininya satu saja, tujuan ini satu. Jadi dari sini sudah bisa menangkap ya kalau kita bukunya ini. Jadi ini nanti ada Bu, aku akan gambar bocah yang ini Bu tertawa-tawa ini. Bu, aku mau seperti ini. Bu, aku mau membuat pelanginya dari pasta. Boleh. Jadi nanti ketika guru mau membuat pembelajaran berdiferensiasi harus ada banyak apa? Media. Kuncinya guru menyediakan banyak media biar anak berkreasi. Media yang disarankan media apa Bunda? Media yang apa Bu? Yang disarankan kita pakai media plasma biar anak bebas berkreasi. Nah, jadi dari sini Bu, misalkan Bu aku nggak mau menggambar, aku hanya mau menyanyi menirukan itu tadi, boleh nggak Bu? Boleh. Itu ini, nah, jadi menyanyi berdasarkan gambar yang aku boleh. Jadi di situ. Ini berarti hari ini kita hanya membuka apa Bu kegiatan ini? Di sini kita hanya membuka apa Bu? Dari kegiatan ini Bu kita lihat, kita hanya buka apa Bu?
Satu hari kita hanya membuka satu buku. Satu buku itu bisa untuk beberapa kegiatan yang beragam sesuai dengan minat anak-anak. Paham sampai di sini bisa diterima ya? Jadi bisa tidak harus apa Bu? Kita harus sesuai dengan konteks. Kita bisa ambil buku ini biasanya disarankan disuruh memilih siapa? Anak. Misalkan anak-anak gini, besok kita akan belajar berbasis buku. Anak-anak di situ ada banyak buku. Silakan anak-anak memilih buku. Terus Bu, aku suka yang laba-laba. Nanti dicari yang paling banyak bisa ya. Bu, ternyata hari ini teman-teman banyak yang milih laba-laba. Jadi besok kita akan belajar dari buku ini tentang laba-laba. Itu kita belajar. Ini yang berbasis buku ya. Tadi prinsip berdiferensiasi. Satu ya. Wajib buku. Nek gak iki gak bisa. Ada apa tadi? Kita punya asesmen awal biar tahu, terutama tadi Benda sudah menyampaikan tahu tingkat capaian anak itu sampai di mana, minat belajarnya apa, itu kita tahu dari asesmen awal itu. Jadi kita harus punya asesmen awal. Terus tadi guru mengetahui kelompok gaya belajar minat anak walaupun kita tidak diharuskan mengelompokkan belajar anak berdasarkan gaya belajarnya. Tidak, tapi guru harus mengetahui. Tadi tujuannya benar naik bocah gak seneng mau chemistry gak betul. Terus media sumber belajar yang beragam ya. Nek media ini saiki gak iso untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi. Terus aktivitas mainnya juga beragam. Guru banyak satu hari itu sudah menyediakan banyak ragam main, walaupun kadang ragam main itu tidak harus ditentukan guru. Tiba-tiba ide anak muncul, boleh nggak Bu? Nah itu malah yang bagus. Misalkan tiba-tiba hari ini loh jenengan nggak kepengen mengajar anak masak-masakan. Tiba-tiba anak ada yang, Bu aku membuat tungku apa mungkin balak-balak itu ditumpuk-tumpuk, terus aku apa yang goreng, seperti itu. Kita ya diperbolehkan. Jadi itu ya aktivitas bermain beragam ya. Nah ini tadi yang disampaikan beda. Ada berdiferensiasi strateginya berdasarkan konten. Nih, misalkan kontennya sak kelas ketika asesmen awalnya, misalnya tujuan pembelajaran anak mengenal lambang bilangan 1 sampai 10 kontennya ya. Ternyata setelah panjenengan melakukan asesmen awal, ini sudah sering saya sampaikan, 5 anak baru bisa mengenal angka 1 sampai 5. 5 anak sudah bisa 5 sampai 10. Yang satu anak misalnya, satu anak ada yang sudah 10 sampai 50. Nah, tugas panjenengan nanti kita memberikan materinya itu tidak sama
materinya bisa dikelompokkan. Anak yang 1 sampai 5 ini nanti ibu guru menyediakan pembelajaran mengenal Ramadan 1 sampai yang ini 5 sampai 10. Yang lebih tadi diberi apa? Sing wis siji sing wis 25 atau 30 diberi apa? Diberi tantangan, guru beri tantangan. Bu, saya sudah bisa 50 sudah bisa. Nah, tugas guru memberi apa? Memberi tantangan kepada anak juga. Kamu mau membuatnya apa? Menambah bisa. Nah, sejarah 10 ditambah 5 bisa? Oh bisa Bu. 10 ditambah 100 bisa? Bisa seperti itu. Monggo kita beri tantangan. Jadi nanti dalam pembelajaran bobot materinya 1 hari, tujuan pembelajarannya sama, tapi bobot materinya bisa berbeda-beda, tidak harus sama. Misalkan di sini sudah coba satu lagi materi, contohnya jangan saya tulis lagi satu, monggo. Berdasarkan konten, strategi berdiferensi konten, monggo siapa yang membantu? Tadi saya sudah, monggo. Ada teman, silakan relawan. Monggo Bu Ana. Monggo Bu Ana, membantu teman-teman. Terima kasih Bu. Kalau untuk konten atau materi, misalnya tujuan pembelajarannya adalah anak mengenal nama-nama kendaraan. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian di asesmen awal itu atau di penilaian awal kan biasanya kita tahu bahwa anak itu bisa menyebutkan nama itu berapa. Kalau di saya biasanya itu pembelajarannya pakai ini Bapak, tebak kartu di mana saya mempunyai kartu gambar yang saya tutup, kemudian saya ambil satu, itu kemudian saya bermain tebak-tebakan. Misalnya kalau ambulan gitu ya, berarti nanti saya tanyakan kepada anak-anak bermain kuis. Siapakah aku? Aku adalah jenis kendaraan. Aku biasanya berwarna putih seperti itu. Jadi aku bisa digunakan untuk mengangkut orang sakit. Aku biasanya ada di rumah sakit. Nah, itu di situ anak-anak kan kalau sudah tahu, mengerti itu kan ketika 1 atau 2 clue itu kan sudah bisa menjawab. Dan ada juga ketika sudah sampai selesai itu anak-anak baru bisa menjawab. Nah, setelah itu kita kan tahu bahwa oh ini anak ini sudah kemampuannya tingkat pencapaiannya seperti ini. Maka materi yang harus saya berikan adalah sesuai dengan apa yang saya awal dari kuis atau bermain tebak-tebakan itu. Mungkin itu yang pernah saya lakukan di lembaga atau di kelas saya. Itu terima kasih. Tepuk tangan dong. Nanti untuk itu untuk tadi kan sudah tahu, misalkan dari anak ini bisa menyebutkan 2 kendaraan. Ada yang sudah berubah, ada yang sampai ya. Jadi nanti banyak kan sudah tahu ya, dari situ akhirnya konten nanti dalam pembelajarannya hari ini bisa berbeda. Yang satu nanti mengenal lebih banyak lagi ya, yang ini ditambah seperti itu. Sudah paham jadi ya sebenarnya. Yang proses enggak, yang proses ketika prosesnya, misalkan tujuan pembelajarannya anak mengenal bagian-bagian dari tanaman. Ayo, monggo yang proses ketika diferensiasi proses. Ada relawan? Monggo Mbak Nia sama Mbak prosesnya. Terima kasih Bu. Untuk diferensiasi proses
itu cara bermain Bu. Misalnya tujuan pembelajarannya mengenal bagian-bagian tanaman. Kegiatannya bisa berbeda dari satu kegiatan. Misalnya yang pertama kita bisa memasangkan kartu tata pada gambar bagian-bagian tanaman tersebut. Yang kedua, misalnya kita bisa bermain di luar kelas secara langsung ya, melihat tanaman yang ada di luar itu dan menyebutkan bagian-bagian tanaman tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan. Diajak main keluar, atau bisa juga anak-anak ada berapa banyak tanaman yang dibawa ke sekolah. Jadi ternyata teman-teman kan sudah mengenal ya, yang hasil kira-kira nantinya hasil ada satu lagi relawan untuk yang produk, diferensi produk. Saya monggo. Tidak harus Buana dan Bu Endang Bu ini. Ayo yang lain diferensi Butin monggo Bu. Butin nggak apa-apa Butin. Ayo Bukus diferensi produk. Pojok sana Bu Indasa monggo Bu Indasa. Diferensi produknya. Silakan. Atau bukan gunawar tutup izin Kanggo kolase, sebenarnya dari bahan alam. Tapi aku yang mau. Nggak ada. Produknya bisa seperti apa Bu? Kira-kira? Ya. Hah? Kali tujuannya itu apa? Oh, pengen tujuan jenengan nggak apa-apa. Tujuan pembelajarannya silakan. Tujuan pembelajarannya misalkan apa? Dan monggo jenengan silakan. Monggo Pak Indah. Karena terkait dengan program. Saya beri kebebasan. Terima kasih. Karena terkait dengan produk Bu, jadi kalau kemarin itu saya salah satu contohnya adalah tujuan pembelajaran anak dapat membuat bentuk sapi misalkan. Jadi bentuk sapi itu bisa dari botol itu, kemudian satunya lagi dari daun yang disusun menjadi bentuk sapi, yang satunya lagi menggunting gambar sapi yang sudah berbentuk sapi. Jadi anak boleh memilih 3 kegiatan itu, yang penting tujuan belajarnya anak mengenal bentuk sapi. Terima kasih. Tepuk tangannya Rafa. Ya bisa. Proses produk HIT project proses learning. Iya, learning. Kita menggunakan strategi pembelajaran. Iku bakso learning ya. Oh, nek yuk Gus. Learning. Juga lagi learning. Biar anak punya 4C ini ya. Bukan nanti mikir. Ini harus dengan pembelajaran basis project. Jadi nanti pembelajaran diferensiasi Baterai habis. harus ya menggunakan pembelajaran berbasis project. Anak benar-benar melakukan aktif ya. Ini memberi anak Berbutin mari ke batu. kebebasan anak untuk berinisiatif. Iya. Iya, Mbak Jas. sekret itu belum